Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terakhir kita ketemu di sini lagi memikirkan kegalauan menuju tahun baru. Bagaimana sekarang sudah tahun baru? Apakah resolusinya sudah mulai dieksekusi? Apakah capaian-capaian itu sudah mulai meningkat? Apakah larinya sudah naik 1K, 2K, 10K? Apakah strafanya sudah mulai kayak ulat? Otot-otot sudah terbentuk? Perut roti O-nya menjadi roti sobek? Ini adalah pekan ketiga ya, mulai Januari. Setiap orang pasti sudah mulai menjalani mimpi-mimpi. Sahabat-sahabat, tahun ini kita memasuki tahun yang penuh dengan gejolak, tantangan. Bahkan tantangannya itu bukan tantangan-tantangan biasa seperti harga naik, angka naik terus, angkanya emas, enggak. Ada hal-hal besar yang sedang terjadi di ujung dunia yang lain, yang harusnya membuat kita benar-benar mulai sadar what is going on the world around us. Ini sedang terjadi apa? Karena kalau kita paham tentang hal itu, yang kita lakukan sehari-hari, cara kita baca, cara kita kerja, cara kita berinteraksi, cara kita berjejaring, itu tidak boleh sama. Beberapa fenomena sekarang yang sedang terjadi, Anda sudah mengetahui. Apa yang paling ramai sekarang yang sedang terjadi berita? Satu? Enggak, yang sedang terjadi di dunia ini adalah krisis global itu sedang mengancam keamanan umat manusia. Bayangkan, ada negara merdeka mau dicaplok, ada negara berdaulat lagi kolaps, mata uangnya jatuh sekali, jauh sekali, Belanda masih jauh, ke Indonesia nggak ngaruh sekali saya rasa, ngaruh sekali. Di depan semua ketidakjelasan ini, betapa kita sebagai umat Islam, sebagai bangsa Indonesia, kita sangat tergantung pada hal-hal yang bersifat global dan di luar. Mulai peralatan elektronik kita bergantung, suplai handphone kita bergantung, bahkan pangan juga kita masih bergantung. Sehingga masalah-masalah global ini harusnya membuat kita sadar saatnya kita mempersiapkan diri untuk hari-hari ke depan yang semakin tidak jelas, semakin tidak bisa diprediksi, semakin mungkin mengundang banyak krisis, semakin mungkin mengundang banyak krisis. Nah, saya ingin mengajak kawan-kawan itu berpikir masalah-masalah besar sedang kita hadapi ini real. Kadang-kadang kita tidak sadar karena kita setiap hari disuguhi, dicekoki, dijali oleh berita-berita infotainment. Ada selebriti yang lagi masalah kita tonton, ada politisi yang sedang berpisah dengan keluarganya kita sharing. Itu listrik kita dengan persoalan yang real, dunia kerja, tenaga kerja, harga emas naik aja itu real. Di depan semua ketidakpastian ini sebetulnya siapa sih yang bisa kita andalkan, siapa sih yang bisa menjadi tulang punggung perubahan itu? Gak ada yang lain sahabat-sahabat selain kita sendiri yang harus memiliki skill tinggi untuk bisa mandiri. Al-Istiqlaliyah tahun 45 kita merdeka, kita ingin mendapatkan kemerdekaan karena kita nggak mau dijajah. Tapi hari ini sahabat-sahabat kita bergantung sekali pada orang lain dalam berbagai aspek. Para pemuda sekarang, kalau saya diminta bagaimana kesimpulan yang dibutuhkan pemuda? Satu, para pemuda sekarang harus menjadi generasi yang bisa memimpin dirinya dan memimpin masyarakat. Setiap orang perlu memiliki kerajaan masing-masing. Setiap orang perlu menjadi pemimpin. Setiap orang harus memiliki proyek. Dan ngomong-ngomong, inilah yang saya identifikasi banyak saya temukan di orang-orang Amerika. Dia orang Amerika. Ya, khususnya orang Amerika yang saya kenal di lingkungan intelektual. Tapi kan ketika saya kuliah di Edinburgh itu teman-teman saya kan nggak hanya orang Amerika. Ada orang-orang yang santai-santai juga. Tapi orang-orang Amerika itu mereka ambisius. Mereka kuliah ke negeri lain, ke Inggris, ke Oxford misalnya, ke Edinburgh.
pulang ke negaranya, they want to build a project, a global project. Kalau mereka ingin bikin sesuatu, gimana startup yang mereka bikin ini bisa jadi leading. Kira-kira itulah sebetulnya visi Khalifah fil Ardi itu. Kita disiapkan oleh Allah untuk menjadi Khalifah fil Ardi. So, let's start from here. Dimulai dari Bandung, dimulai dari Al-Latif, dimulai dari pengajian kawan-kawan yang hadir di sini. Anda perlu datang dengan impian saya perlu menjadi leader di proyek yang saya bangun. Agar apa? Agar Indonesia menjadi alternatif. Agar Indonesia memiliki banyak produk, agar Indonesia memiliki banyak karya, agar Indonesia tidak selalu bergantung. Selama 10 tahun terakhir, terus terang 10 tahun saya udah ngomong kayak gini. Di mana-mana dari mulai musik Salman, berbagai forum, narasi-narasi dakwah yang saya sebutkan itu kurang lebih sama. Bahwa kita generasi Muslim saatnya take over menjadi pemainnya. Saatnya generasi Muslim bukan selalu menunggu, tapi menginisiasi. Saatnya generasi Muslim melihat ada gap, ada masalah, Anda tampil menjadi orang yang memikul beban, beruhul mas'uliyah, mengambil beban, memiliki jiwa bertanggung jawab. Hari ini khusus ya, saya akan berbicara materi yang sangat ngegas ya, nggak seperti sebelum-sebelumnya, karena ini sesi terakhir saya. Lusa saya sudah terbang lagi ke Skotlandia, entah tahun berapa saya pulang, mungkin 2029. Masa pilpres, barangkali ada yang ngelamar jadi wapres. Nah, wapres muda bisa kan? Kan solusinya juga dengan saya. Saya beres kuliah 2028. Jadi ini sesi terakhir kawan-kawan berkomunikasi misi. Selasa saya terbang, maka saya punya banyak sekali ide yang ingin saya sampaikan. Tapi saya ingin fokus pada gagasan bahwa kawan-kawan sekarang saatnya mulai berani take action sebagai leader-leader di project apa. Kita kesampingkan dulu semua kekurangan-kekurangan kita, keraguan, kekhawatiran. Saya kan masih segini, saya apa sih, saya remah ranggilan, saya kemudian berpuasa di Pangandaran. Lupakan dulu kegalauan malam minggu, lupakan dulu masalah luka batin kita, lupakan dulu. Saya ingin bicara dulu tentang kapasitas Anda yang setiap individu di ruangan ini, di masjid ini mampu untuk menjadi pemimpin di bidangnya masing-masing. Asalkan hari ini kalian menentukan saya menjadi leader di project apa di dunia. Mentalitas itu rasa-rasa yang kira-kira mendobrak pikiran sahabat-sahabat sederhana yang setiap hari menggembala kambing, yang setiap hari mereka itu kerja sebagai pesuruh. Tapi Rasulullah meriset pola pikir mereka bahwa kamu itu disiapkan untuk menjadi pemimpin umat manusia. Maka mantan penggembala kambing bisa jadi jenderal perang. Orang-orang yang asalnya pesuruh bisa jadi pengusaha besar. Orang-orang yang asalnya sederhana menjadi gubernur. Dan itu bukan satu dua, bukan hanya kisah Umar bin Khattab. Dia punya uang, jadi pengusaha, menjadi khalifah. Bukan hanya kisah orang-orang seperti Abu Khattab, kisah Bilal bin Rabah, Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu penggembala sederhana, sampai menjadi guru Quran nomor 1 seluruh dunia di zaman leadernya. Dia take over. Saya ingin berbagi semangat ini. Mari setiap sobat-sobat itu menentukan positioning, stand out. Saya mengidentifikasi potensi saya, dan saya bismillah ikhtiar memutuskan akan memilih satu proyek dan saya akan leading di situ. Jalannya masih panjang, tapi sekarang ada tutup. Sobat-sobat sekarang usianya 25 tahunan. Dari wajah-wajahnya kan kelihatan wajah-wajah resah 25. Kerutannya beda. 30 tahun kerutannya ada nambah lagi. Makin banyak tagihan listrik dan tagihan BPJS, makin banyak kerutannya. Sahabat-sahabat usia 25 tahun, usia 20 tahun sekarang, sudah pasti kapasitasnya belum banyak, sudah pasti. Tapi kalau kapasitas kita belum terbangun, setidaknya bangun mimpi yang gede dulu. Karena seluruh kehidupan kita, dari mulai karir, belajarnya, baca bukunya, akan mengarah pada impian-impian yang kita pasang hari ini. Dan saya berkali-kali ngomong sama kita. Maka let's dream big, sobat-sobat, di masjid ini. Sebagai muslim, pemuda-pemudi muslim, ayo kita berimajinasi tentang Indonesia 2045. Jangan alergi dengan kata kayak gini. Apaan Indonesia emas, Indonesia gemas, cemas. Banyak orang yang ingin membuat generasi ini pesimis.
Indikator untuk membuat indikator yang membuat kita pesimis banyak, tapi indikator yang membuat kita juga optimis juga banyak. Maka saya ingin memilih indikator yang positif ini untuk mengajak kalian semua. Let's dream. Di tahun 2045 ini, kalian sudah memimpin bidang apa? Imajinasikan hari ini. Karena itu akan menentukan langkah kuliah Anda, pilihan S2 Anda, bahkan pilihan suami. Kata-kata siapa? Nah, suami yang kayak gini manusia, akan bisa memimpin. Akan menentukan siapa calon istri Anda. Istri seperti ini tidak bisa saya ajak berlari karena dia manja dan juga tidak tough. Itu akan menentukan juga dari visi hidup, bukan dari glowingnya filter. Itu akan menentukan. Maka sahabat-sahabat, mari berimajinasi, memilih apa peran kita ya 19 tahun ke 2040. Karena di saat yang sama ada pihak-pihak, ada orang-orang yang sedang mendesain Indonesia baru di masa depan. Ada orang-orang yang sedang serius di sana. Mereka bikin agenda-agenda, bikin podcast, bikin acara-acara, bikin YouTube, bikin gerakan. Mereka sedang membangun ulang masa depan yang dimulai hari ini. Nah, kita lagi ngapain? Kalau kita sedang asyik dengan diri sendiri, kalau kita sedang sibuk, kalau kita asing nggak beres-beres sudah 2 tahun, lagi stres gara-gara itu, maka sia-siapanya 19 tahun lagi, 2045 ini sudah pasti kita akan menjadi penonton lagi sebagaimana sekarang kita melihat fenomena. Kita akan menjadi konsumen lagi sebagaimana kita melihat fenomena. Kita akan menjadi korban-korban lagi sebagaimana kita merasakan fenomena. Setiap negara itu belum memiliki keberanian untuk bertransformasi. Dan yang memilih untuk berani itu sebetulnya harus dimulai dari tangan para pemuda. Jepang 1945 itu hancur. Starting point-nya tidak seperti Bandung. Bandung Lautan Api itu benih, nggak semuanya hancur. Tapi ini Hiroshima dan Nagasaki itu belum rata. Kota yang paling berantakan ya. Tapi kota-kota lain juga sama kena bom. Dalam waktu singkat mereka punya ambisi besar. Kita belum menjadi macan Asia bangkit lagi. Kalau Anda lihat bagaimana transformasi orang-orang Jepang dari tradisional samurai menjadi negara Jepang modern, itu berdarah-darah. Tapi mereka punya komitmen bahwa ini ada masa depan yang sekarang saat ini ingin kita desain ulang sama-sama. Di Jerman juga gitu. Setelah beres Perang Dunia II, negara yang paling hancur dulu lama ya Jerman, Berlin itu kotanya hancur. Tapi mereka ini punya komitmen saat itu, para pemudanya. Bareng-bareng mereka punya kesepakatan, mereka volunteer untuk menyumbang sesuatu bagi negara. Beberapa jam seminggu, ada yang 2 jam, ada yang 5 jam seminggu. Apapun, proyek jalan, proyek publik, apapun. Bukan profesional, volunteer. Bahasa kitanya kontribusi. Aman, mereka menyumbang. Selain karena mereka punya dedikasi, sehingga jumlah jam kerja yang disumbangkan oleh anak-anak muda yang secara volunteer, akumulasinya itu menjadi pembangunan bangsa, pembangunan negara. Nah, di kita ini sahabat-sahabat, di kita ini mungkin berbagai faktor ya, salah satunya media sosial, membuat kita fokus hanya memikirkan diri sendiri. Makanya kalau kita berbicara tentang tema, saya ya, kalau saya diundang tema, selalu temanya itu Ustaz, yang ringan-ringan aja. Memang ada ini layak untuk yang ringan-ringan doang. Saya yakin bahwa kawan-kawan ini layak untuk berpikir tentang hal yang besar, karena tidak dibiasakan saja. Makanya masjid, majelis taklim, forum, para panitia, jangan terlalu memanjakan. Kadang-kadang harus kita paksa dewasa. Kalau kita ada ngebut, ngegas. Karena kalian semua itu bisa, sahabat-sahabat itu bisa untuk menjadi pemimpin-pemimpin baru, untuk menjadi game changer yang baru. Tinggal Anda putuskan hari ini. Anda ingin mendesain Indonesia seperti apa? Kalau kita tidak mendesain, yang orang lain yang akan mengambil. Dan kita sedang fase global, sedang bersaing. Nah, sekarang lebih praktisnya, bagaimana kita memulainya sebesar? Anda sekarang sebagiannya sudah mulai kuliah, atau sudah beres S1, ada yang sedang lanjut S2. Yang paling sederhana adalah kawan-kawan mulai hari ini perlu fokus. Kita ingin mempresentasikan karya terbaik kita di depan Allah itu dalam aspek apa? Jangan semuanya digarap.
Karena waktu kita nggak cukup untuk menguasai segala sesuatu. Saya menyebutnya RKW, yang sering saya jelaskan, rencana kontribusi unggul. Anda tentukan bidang Anda, setelah itu mulai melangkah hari ini, terbang ke berbagai negara, kota, pelajari banyak buku, ketemu banyak tokoh, dengan satu pertanyaan spesifik. Jangan dulu ngomongin yang lain-lain. Saya ingin membangun ini Pak, saya ingin punya proyek ini, saya butuh bantuan, butuh ilmu, butuh saran, apa yang perlu saya lakukan? Udah fokus ke situ. Jadi pengembangan diri kita di tahun-tahun ke depan adalah self-development, self-growth, based on project. Dan itu beda dengan orang yang self-development itu based on demand publik, based on trend, based on most wanted force. Itu beda. Karena hari ini kita sedang diarahkan oleh algoritma media sosial, ikutilah trending ini, ikutilah kursus ini, bacalah buku ini, buku yang itu viral. Kita ngikut itu tren-tren terus, belum tentu ujungnya sampai pada tujuan kita. Maka sobat-sobat, langkah pertama tentukan Anda di 2045 positioningnya sudah membangun apa? Proyek, bisa perusahaan, bisa yayasan, bisa lembaga, bisa proyek volunteerisme, bisa proyek ekonomi, bisa satu produk IT, bisa satu aplikasi. Beberapa waktu yang lalu saya ikut kelas metodologi di kampus saya. Ini PhD semua, pengajaran PhD. Nah, kawan saya orang Polandia. Jurusan apa? Saya artificial intelligence. Oh, kalau kamu saya political science. Apa riset yang kamu kaji? Ya ini saya lihat beberapa gap soal AI ini di perusahaan-perusahaan besar. Saya akan coba tutup gap-gap itu. Kenapa? Karena ini terlalu lambat AI ini. Dan banyak halusinasi itu ketika zaman AI banyak halusinasi. AI yang kalau ditanya itu 4 kali 4 20, ya ada bagus betul. Zaman kayak gitu jawabannya sangat out of the box, bisa jadi jawaban yang kreatif kan gitu kok zaman dulu kan AI. Sekarang udah lebih makin canggih. Ada orang-orang yang ambisinya itu, ini ada sistem baru, dia ingin memperbaiki, dia ingin yang terunggul di situ. Oh, itu bisa bilang orang ini kalau risetnya udah jadi, dia akan terpakai oleh perusahaan-perusahaan besar. Bukan ingin bikin aplikasi sederhana. Sistemnya dalam sistemnya itu ingin dia perbaiki. Sistem LMS-nya. Di saat kita masih belajar apa itu AI. Masa ambisi itu sahabat-sahabat. Beberapa tetangga-tetangga kita itu setiap hari sedang memberi inspirasi. Cuman kadang-kadang kita skip. Siapa contohnya? Cina. Mungkin yang masuk ke timeline kita berapa Cina yang vertikal, yang setiap produktif iklan. Yang tertawa pelaku. Cina itu, sahabat-sahabat, Cina itu memang media tidak memberitakan, tetapi setiap hari ada keajaiban-keajaiban baru. Begitu udah gede banget baru kelihatan beritanya seperti DeepSeek. Tapi yang sejenis kayak itu luar biasa. Saya ada kawan saya, satu bus bareng lewat jalan di Manchester. Ketika saya kuliah dulu itu 2014-2015. Ini ada perbaikan jalan, udah beberapa minggu nggak beres-beres di Manchester ini. Banyak birokrasinya diurus juga kadang-kadang. Kata orang Cina ini, kawan saya orang Cina ini kalau negeri kami ini paling juga 5 hari 6 hari beres ya kayak gini doang katanya. Jadi Edinburgh juga kayak gitu lambat kadang-kadang pembangunan. Ada keajaiban-keajaiban yang mereka telurkan terus. Kenapa sahabat-sahabat? Mereka negara Tiongkok itu, RRP itu, mereka sengaja menstimulus pikiran anak-anak mudanya untuk berani memikirkan proyek-proyek yang dia sendiri leading, bukan jadi staf karyawan orang. Dia memimpin proyek tersebut. Nanti siapa ekosistem pitchingnya, dipertemukan dengan investornya, dengan industrinya. Tapi tiap orang jangan memikir itu, pikirkan dulu kamu ingin bikin proyek apa. Distimulus dari mulai TikToknya, dari mulai Instagramnya, konten-konten yang masuk itu bukan joget-joget tapi kompetitif, prestasi, karya-karya.
Jadi tetangga kita memberikan inspirasi setiap hari sebetulnya kalau kita mau hunting searching tentang David versus Goliath. Itu kan kisah klasik ya. Kisah dalam kitab suci kita tentang Talut dan Jalut. Kecil melawan yang besar. Negara Cina nggak ada apa-apanya, tapi tiba-tiba banyak orang-orang yang memang fokus membangun proyek-proyek baru. Dan dalam beberapa tahun, bukan dalam waktu 50 tahun, 100 tahun, enggak. Hanya dalam waktu beberapa tahun, langsung kelihatan proyek ini dan masuk ke Indonesia. Sorry, saya menyebutkan nama aja, BYD, Bill Dolphin, Uli, Menara. Nah, tiba-tiba banjir ya. Ketika mereka mulai, kira-kira gini, ada anak-anak muda, inventor, saya ingin bikin mobil sendiri proyek. Pernah dengar kan kalimat kayak gini kan? Bangsa kita perlu bikin mobil sendiri. Itu bodoh kan, pernah kan? Negara lain. Jadi ketika mereka, saya ingin bikin mobil sendiri, hidupnya, masa mudanya, kuliahnya, pekerjaannya fokus ke situ, jadi satu problem. Handphone seperti itu. Dulu saya masih ingat, beberapa tahun yang lalu masih banyak orang yang ngejek gitu kan. HP-nya Xiaomi gitu. Xiaomi. Sekarang ini canggih sekali Xiaomi. Bukan hanya handphone, fitur-fitur teknologi yang lain, dari posisi TV-nya itu canggih-canggih sekali. Mengambil pasar, menyaingi berbagai brand gitu, bukan hanya menyaingi iPhone saja. Mereka fokus untuk membawa sebuah project. Saya tidak ngomong soal bisnis, ekonomi, produk, tapi project. Coba saya ambil contoh yang lain di bidang-bidang yang lain. Kita lihat ada dai-dai internasional sekarang mulai bermunculan yang berbahasa Inggris. Saya kira bahasa Inggris lebih gampang Anda pelajari dibanding bahasa Arab ya. Ada Umar Sulaiman. Kalau kemarin dulu itu ada Syekh Ahmad Didat, Zakir Naik. Sekarang itu udah mulai dulu. Yang muncul itu dai-dai baru. Yasir Fawdi, pakar sirah Nabawiyah. Siapa lagi yang Anda tahu? Bilal Bilib yang bikin kampus universitas terbuka ya. Banyak, mulai dai-dai internasional. Bahasa Inggris sama kayak kita juga yang tiap hari kita kan pakai bahasa Inggris. OTW, on the way, kan bisa bahasa Inggris. Tapi bahasa Inggris kawan-kawan ini, dan tidak semuanya native Inggris loh. Ada yang belajar bahasa Inggris serius. Tapi kapasitas mereka sebagai perusahaan itu mengantarkan mereka membangun sebuah proyek yang ini proyeknya itu leading di dunia. Maka diterjemahkan. Di Indonesia ada klub-klub Nukman Alihan fans club. Ada begitu dia datang belum disambut oleh fans. Usaha kita datang ke luar negeri untuk yang kenal. Nah, siapa yang saya Ustaz di Indonesia? Ini nggak ada yang kenal sama saya. Ini bukan pertarungan antar ras, antar negara, bukan. Saya sedang ingin menyadarkan kita semua. Indonesia ini di periferi dalam geografi sekarang, di pinggiran, kayak disebut Asia Tenggara. Tapi kalau kita mengubah mindset, kawan-kawan anak-anak muda itu punya ambisi, punya pikiran, kayaknya stop deh. Dalam dekade sekarang ini, 10 tahun depan kita akan stop menggunting lingkaran setan ini. Kita akan menjadikan umat kita, bangsa kita ini menjadi bangsa yang berpengaruh, umat yang berpengaruh, rahmatan yang mengambil dengan proyek super semua yang dicicil hari ini untuk 20 tahun ke depan. Proyek apapun itu. Proyek apapun itu. Saya akan bicara nanti insya Allah setelah bisa tentang langkah-langkah operasionalnya. Tapi intinya ada beberapa menit sambil sholat isya, setelah sholat isya perlu kira-kira apa sih yang ingin saya bangun, yang ingin saya pilih, yang ingin saya fokuskan, dan disitulah akan jadi wajah Indonesia baru. Kita lanjutkan pada isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ratusan pemuda di ruangan ini siap? Bismillah. Sekarang saya kasih rumusan. Saya asumsikan sobat-sobat sudah memilih satu bidang, satu proyek,
Walaupun belum kejadian, masih panjang, tapi ada tentukan, saya akan membangun proyek. Apa yang perlu dilakukan? Ada 4 hal. Ada 4 hal yang nanti 4 hal ini akan memaksa Anda semua untuk kerja keras, akselerasi. Yang pertama adalah bangun narasi. Bangun narasi. Itu ciri khas leader. Leader itu bukan orang yang menunggu arahan dari konsultan lalu dia kerjakan. Leader itu adalah orang-orang yang memikirkan sendiri ide-ide besarnya, merumuskan visi, menerjemahkan menjadi strategi, menyusunnya menjadi planning, langkah operasionalnya, bagaimana membangun timnya, struktur organisasinya. Itulah yang namanya narasi keseluruhannya. Dipikirkan output, outcome-nya. Saya bikin proyek namanya perusahaan, bikinkan bisnis modelnya. Saya bikin proyek yayasan sekolah, dibikinkan silabus, kurikulum, sistem pendidikannya, konsep sekolahnya, bahasa asingnya, fundingnya, dipikirkan. Itu namanya narasi. Maka dari itu, setiap pemuda-pemudi muslim yang langsung punya orientasi ingin membuat proyek, hidupnya nggak akan sama lagi. Karena setiap yang dia baca, dia kaji, dia teliti, dia jelajahi, itu selalu ingin mengumpulkan puzzle-puzzle untuk membuat narasi besar yang dia perjuangkan. Contoh, misalnya, saya khususnya sama-sama suka baca, atau browsing, atau searching, dengar podcast, atau dengar kajian. Kalau nggak ada project, apapun kita serah. Relevan, nggak relevan, yang penting bermanfaat kita serah. Masalahnya waktu kita terbatas. Nggak punya cukup usia ratusan tahun untuk mempelajari seluruh ilmu. Tapi kalau kawan-kawan punya project, setiap kali menemukan sesuatu yang relevan, itu dicatat, diambil sebagai tabungan untuk melengkapi narasi project kita. Ada sobat kita, kalau di komunitas edisi itu ada sobat-sobat yang punya impian ingin membangun gerakan kesadaran lingkungan, ingin bikin startup yang sifatnya itu membangun produk-produk yang sustain, mulai baju, botol-botol yang sustain produk. Ketika dia ingin membangun narasi, maka apapun yang dia baca buku di Gramedia, dia searching di YouTube, dia sedang mendengarkan kajian, setiap kali ada yang relate dengan proyek membangun kesadaran lingkungan, itu menjadi catatan narasi yang akan dia bangun. Sehingga hidupnya akan mulai fokus dan akan mulai terarah. Kita tidak akan lagi belajar hal-hal yang terlalu random, fokus mempelajari yang akan berhubungan dengan proyek kita. Makanya idealnya pikiran untuk membangun proyek itu dimulai di semester pertama S1, bahkan sebelum S1. Idealnya di usia 17 tahun, 18 tahun menentukan, nah kamu ingin bangun proyek apa? Bukan ingin berkarir apa, bukan, ingin membangun proyek apa. Tapi kalau udah telat, sudah S1, ya juga. Mulai dari sekarang ingin bangun proyek apa, lalu rumuskan narasinya. Bagaimana cara merumuskan narasi? Ya sederhana, visi, misi, strategi, planning jangka panjang, menengah, jangka pendeknya, siapa yang akan jadi orang-orangnya, timnya, siapa yang menjadi segmen marketnya, dikuasai itu. Saya nggak bisa menceritakan detailnya karena sudah banyak ilmu. Tapi seorang leader harus otodidak belajar tentang bagaimana cara membangun sebuah konsep. Leader sejati, konseptor sejati juga. Maka nanti kawan-kawan akan banyak baca, banyak mengkaji. Jadi kalau Anda sudah bikin proyek, menentukan proyeknya, bangun konsepnya sampai detail. Dan ketika membangun konsep, sobat-sobat, hati-hati, saya ngasih warning, hati-hati dengan i'jab bil ra'yi, terkesima kagum dengan pendapat sendiri. Karena setiap konsep itu ketika dilihat indah sekali. Kalau saya beli 2 telur ini saya panaskan, hangatkan menjadi ayam. Ayamnya ini berkembang biak lagi menjadi 20 telur dan 20 ayam. Kalau dalam waktu 2 bulan 3 bulan ini akan menjadi 100 ayam. Setahun saya akan punya peternakan. 2 tahun saya akan punya pabrik besar. Lagi ngelamun kayak gitu, kesenggol jatuh telurnya. Ketika orang membuat konsep pasti indah seluruhnya. Nah, berani dikritisi, sodorkan ke orang, tawarkan ke toko, diskusi dengan intelektual, dan jangan minta diapresiasi, minta dikritisi. Ketika membuat konsep itu, coach, ustaz, ustazah, ibu, bapak, ini saya punya ide, saya ingin bikin
bagaimana membangun kesadaran tentang pentingnya menjaga tulang, karena angka orang-orang yang osteoporosis, kiposis tinggi sekali. Bagaimana hidup sehat tentang postur, itu aja saya fokus sebagai praktisi kesehatan. Ketika ada membangun proyek, bagaimana cara kampanyenya, siapa yang akan saya target. Kalau target ibu-ibu, nenek-nenek, kakek, berarti target pengobatan. Target anak muda, target preventif. Target anak kecil, edukasi usia ini tentang bagaimana postur yang sehat, yang baik, cara berdiri, cara duduk. Itu yang namanya konsep. Begitu Anda bikin, di atas kelas indah, ideal seluruhnya, tawarkan ke toko, ke orang yang ahli, minta dikritisi. Nah, jangan ragu-ragu. Itulah yang akan membuat pemikiran seorang leader itu matang, karena dia memikirkan hal-hal yang di luar dirinya sendiri. Saat cowok-cewek galau malam mingguan mikirin mau kencan dengan siapa, saat orang lagi stres melihat kawan-kawannya sudah prestatif, dia belum punya apa-apa, orang mikirin kayak gitu. Tapi seorang leader dia mikirin masalah-masalah yang lebih besar, jauh lebih matang dibanding orang yang memikirkan masalah-masalah pribadi. Orang setiap hari mikirin masalah uang jajan beda dengan orang yang mikirin masalah kas untuk organisasi yang dia bangun. Itu beda cara berpikir, kematangan juga berbeda, tingkat daya tahan pikirnya berbeda. Ada orang-orang yang diajak rapat 1 jam udah sulit sekali, disuplai kopi 3 gelas itu tetap bismillahirrahmanirrahim anut lagi, gak kuat. Karena otak itu ada daya tahan. Orang yang terus-menerus dipush untuk memikirkan hal yang besar, otaknya lebih berkembang. Disebutnya neuroplasticity. Orang otaknya itu akan mengikuti tingkat kerumitan atas tema-tema yang dia bahas. Maka kalau saya ditanya gimana mengakselerasi anak-anak muda, cemplungin anak-anak muda itu ke proyek-proyek yang real, di mana Anda sebagai foundernya. Nanti organisasinya gagal nggak masalah, nggak masalah organisasinya gagal juga. Soekarno juga punya beberapa punya pernah jadi pemimpin partai, gagal partainya, tapi tetap jadi presiden Indonesia. Yang paling penting prosesnya, kita berusaha menginisiasi sebuah proyek di mana kita memaksa pikiran kita untuk berpikir keras hal-hal yang di luar diri kita, itu berkualitas otak kita. Dibanding orang-orang yang kalau saya diminta ngisi tentang diri sendiri, terus karir, terus ya bagus, tapi nggak cukup untuk mengakselerasi. Jadi bikin konsep, lalu tawarkan konsep itu ke tokoh-tokoh, ke orang yang bisa mengkritisi. Baru polesan terakhirnya Anda sempurnakan lagi, jangan diterima semua kritikan itu mentah-mentah. Sampai pada tahap konsep itu A sampai Z-nya udah siap dieksekusi. Tiap orang beda-beda. Kalau dalam bisnis modelnya itu sudah tinggal launching aja, termasuk konsep brandingnya, unique value propositionnya, branding, kanvasnya sudah lengkap. Itu konsep, baru konsep. Yang kedua, begitu Anda sudah membuat proyek, kita butuh setelah narasi adalah tokoh. Ada perkumpulan tikus yang lagi stres karena terus-menerus diserang oleh kucing. Nah, ini tikus-tikus ini apa? Gimana caranya ya agar kita bisa mempersiapkan diri ketika si Tom ini mau menyerang? Jadi ini lagi stres, lagi berkelahi terus. Akhirnya ada yang menawarkan ide brilian konsepnya. Kita pasang lonceng di leher kucing. Wow, bravo, luar biasa. Ide jenius, brilian. Sepakat semuanya. Saudara beres konsep. Man yu'alikul jar, siapa yang mengikatkan lonceng di leher kucing? Ayo siapa? Ayo ada yang mau volunteer? Mengikatkan lonceng di leher kucing? Itu yang paling sulitnya mengeksekusi. Nah, betapa banyak calon-calon leader berhenti di tataran konsep, jadi no action, talk only. Membuat konsepnya bagus. Dan nggak bisa sobat-sobat gini. Sekarang kita sedang hidup di zaman pertarungan ide-ide, di mana yang berhasil itu adalah orang yang mengeksekusi idenya. Nggak bisa kita berharap saya posisinya hanya memberikan ide, nanti silahkan eksekusi. Nggak akan ada orang yang mengeksekusi ide Anda selain Anda sendiri. Jadi kalau kita memiliki mimpi besar, di saat yang sama mau tidak mau belajar bagaimana turun tangan sebagai tokoh menjadi leadernya. Anda brand ambassador-nya, Anda eksekutornya, Anda leadernya.
ketika Anda membuat proyek, ayo dong kita sekarang bikin gerakan membaca yuk. Gimana sih anak-anak muda susah banget bacanya? Saya ingin menggerakkan anak-anak muda membaca nih, saya punya ide gimana setiap pekan bikin lingkaran membaca, ngumpul. Oke, konsepnya bagus, you must execute it. Ayo bikin konsepnya, rekrut orang-orangnya, ngobrol dengan orang, lobby, yakinkan orang, 5 menit ngobrol, orang yakin, 10 menit ngobrol, orang terekrut jadi panitianya, jadi pengurusnya, yakinkan orang, telepon, kontak, WA, jadi eksekutornya. Nggak bisa kita meminta orang lain. Nanti setelah jalan, setelah maju, ada manfaat, ada cuan, orang akan ikut. Tapi di awal-awal, jalan leadership adalah jalan kesepian, jalan kesendirian, jalan kesunyian. Disitulah sebabnya banyak orang-orang yang tumbang ketika mulai eksekusi. Kalimat paling klise, paling sering kayak gini, saya punya idealisme tapi saya merasa jalan sendirian ya. Sulit sekali orang yang paham dengan ide saya. Ya memang sulit, ya memang jalan leadership jalan kesendirian. Jangan pernah lagi mengatakan bahwa saya punya ide, saya punya mimpi agung, tapi kok orang-orang nggak bisa paham ya ide ini. Memang nggak bisa paham. Tugas kita lah sebagai leader membuat brand, membuat campaign, menyebarkan ke orang, jemput bola, meyakinkan orang akan paham. Nah, ada tuh tiba-tiba Rasulullah ditanya ya Allah, kenapa sih orang-orangnya pada paham ini? Ini kan Quran bagus nggak gitu? Karena jalannya sendirian. Orang diyakinkan satu demi satu sampai dilempari batu di Taif. Nah kira-kira itu. Cuma kan proyek Anda semua tidak se-ekstrem itu. Anda menawarkan, ayo Pak Ilmubiah bisa untuk anak dilempari batu kan enggak juga. Kalau soal kuliner ya, banyak ide berseliweran dan saya ingin kawan-kawan mulai muncul sebagai pemainnya. Jangan masuk ke ke Alfamart, ke Indomaret sebagai konsumen terus. Anda punya brand, punya produk yang ada di situ. One day insya Allah. Lebih hebat lagi, Anda ke bandara di Dubai, bandara di Abu Dhabi, di Istanbul. Di situ ada produk Anda dijual internasional. Belum terlaksana hari ini saya tahu. Itu terlaksana 2045 nanti, tapi sekarang dirintisnya. Masalahnya kalau itu tidak pernah diimpikan, tidak mungkin jadi kenyataan. Apapun yang mungkin kita imajinasikan, mungkin kita realisasi. Itu rumus. Tapi syaratnya Anda turun tangan. Menjadi leader itu berarti menjadi eksekutor sejati. Anda yang merekrutnya, Anda yang membangun timnya, Anda yang membangun organisasi. Dari seorang diri 10 orang, 100 orang, 1000 orang. Itu yang kedua. Yang ketiga sahabat-sahabat, jalan leadership itu nggak bisa ada one man show. Butuh sebuah organisasi. Organisasi itu bentuknya banyak, bisa perseroan terbatas, PT, bisa CV, bisa yayasan, bisa ormas, bisa partai politik, bisa komunitas, bisa secret society, bisa secret society juga, kelompok rahasia, para fans Blackpink, kan ada kayak gitu, secret society. Bikin organisasinya agar apa? Agar nanti bisa sustain, nggak bisa terus-menerus dalam bentuk tim ad hoc. Biasanya kita tergoda ketika membuat sebuah proyek, kita rekrut orang dalam bentuk kepanitiaan, terus-menerus kita pimpin di sini. Lalu bikin sistem di mana nanti ada pembagian tugas, ada sustainability, dan kita bisa punya waktu untuk ekspansi, memikirkan yang lain-lain, mengembangkan. Tapi ada tim yang berani terus dalam menjalankan. Kalau kita nggak ada, dan itu perlu dibangun. Pikirkan organisasinya, bentuknya bisa beragam. Setiap proyek bentuknya sangat fleksibel. Ada yang ingin jualan nasi goreng dengan brand yang bagus. Saya pernah bawa seorang tamu dari Prancis. Dia ada riset di Indonesia, seorang muslimah. Terus saya ajak keliling, terus dia lihat, Muhammad, is this fried rice? Yes. How about this? Sama juga fried rice. Kalau yang ini, itu fried rice juga. Bedanya apa? Sama-sama. Kok bisa ya katanya kayak gitu di Indonesia? Saya waktu itu bingung menjelaskan dan lagi malas. Udah ada rizki minallah. Tapi nggak gitu-gitu amat sama-sama. Di antara nasi goreng yang berjejer itu ada satu ada yang distinktif, punya UPV, namanya UVP, Unique Value Proposition. Itu akan mendapatkan pelanggan yang loyal. Kiri kanannya sama nasi goreng dilewat, hanya beli yang itu.
Itu contoh ya, sebenarnya kuliner. Baju pun sama. Yang tak ada banyak baju, ada toko ini nih saya ingin beli. Udah terpercaya brand mereknya. Saya melihat ada di sport shop gitu ya, kaos putih oblong biasa gitu. Kaos oblong berapa sih kira-kira yang kartun yang enak itu? 150k ya, 200. Ini hanya karena ada di sini sedikit kecil sekali tanda garis 3, hanya garis 3 itu bisa jadi 500.000. Kan membangun brand itu lama, membangun tim itu. Jadi maksud saya adalah kawan-kawan yang punya proyek, pikirkan organisasi di mana nanti organisasi itulah yang terus-menerus membawa proyek Anda. Nggak lagi terasosiasi dengan Anda pribadi. Bangun lembaganya, bangun perusahaannya. Saya kasih bocoran tentang angka-angka bikin perusahaan itu mungkin 3 juta sampai 4 juta. Kalau kenal dekat mungkin bisa 2 juta. Bikin PT, karena sudah punya PT sendiri. Yayasan, segituan juga. Yayasan jelas. Saya agak greget itu. Ayo infak sedekah tapi ke rekening pribadi itu. Bikin rekening yayasan yang bertanggung jawab. Profesional bikin. Profesional seluruhnya bila transfer namanya nama pribadi. Jatuh reputasi. Serius bikin organisasinya, bikin lembaganya, bikin keuangan yang rapi. Karena sahabat-sahabat kita ingin bertumbuh. Orang lain bikin brandnya di Spanyol, dijualnya di PVJ. Kok bisa seperti itu? Di Bali hari ini Januari 2026 Anda bertekad membuat sebuah proyek. 2045 ada cabangnya di New York, di Moskow, di Kairo, di Jeddah. Bismillah. Mungkin atau mustahil? Mungkin atau mustahil? Yang membuat mustahil adalah mental blok kita sendiri. Nah, kayaknya mustahil mungkin ya. Yang terakhir, nomor 4 sahabat-sahabat, kita perlu konsisten dengan nomor 4 generasi. Kita perlu memilih satu segmen yang akan kita bidik. Fokus ke situ, konsisten, jangan pindah-pindah. Semakin orang itu pintar, semakin orang itu merasa jago, semakin semuanya ingin digarap, tapi nggak ada yang jadi. Nggak ada yang jadi. Tahfiz Quran aman, soal IT juga jago, animasi saya garap, semuanya digarap. IO juga pernikahan, oke. MC wedding juga oke. Semuanya digarap, nggak ada yang jadi. Ada pelakunya sih. Harus fokus, bikin sebuah proyek untuk satu segmen, Jadi ketika Anda mulai fokus, disitulah Anda memberikan hati Anda care ke mereka, bukan hanya soal customer service-nya, tapi Anda harus punya keyakinan bahwa nanti setiap orang ini bagi seorang muslim harus punya keyakinan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban alias hisab atas orang-orang yang dia pimpin. Satu proyek itu ada satu segmen dan mereka ini akan menjadi amanah, bukan hanya soal customer service tapi amanah di padang mahsyar. Ini yang selalu saya bawa dalam keseharian saya ketika membangun apapun. Kalau saya bikin proyek, bikin lembaga, bahkan training, saya tahu orang-orang yang mendengarkan training itu menghabiskan waktu 10 sesi, berarti 20 jam. Usia mereka habis 20 jam untuk mendengarkan Al-Fandi. Kalau saya tidak memberikan yang terbaik, asbun, cocok logi, mereka akan minta hisabnya di padang mahsyar. Ya Allah, saya habiskan 20 jam terbaik di masa muda saya untuk mendengarkan Al-Fandi ini, dan saya nggak dapat apa-apa. Malah saya menjadi orang yang rusak, tidak produktif, nggak berdaya. Tapi saya menghabiskan 20 jam terbaik di usia muda saya. Ya Allah, saya tidak terima. Dia ambil itu pahala saya oleh orang ini, padahal niatnya baik bikin kajian, tapi dia ngambil pahala saya. Kebayang nggak kalau kita bikin sekolah 100 santri, 1000 santri, kita didik bertahun-tahun, setelah dewasa dia tidak berdaya, tidak bisa nyari nafkah. Saya barusan bilang pagi-pagi ada seorang santri tahfiz yang datang ke saya. Ustaz, minta nasihat, saya 20 tahun saya ingin melesat seperti yang Ustaz bilang tadi. Benar yakin, saya bilang nanti akan kaget loh.
nggak apa-apa, bilang aja. Saya bilang gini, dari juga ya, saya bilang dengan para pengurus yang membuat mahat-mahat tahfiz. Atau semua harus tanggung jawab. Karena anak-anak didik itu begitu datang, pikirannya polos, dahan yang lembut, bisa diarahkan ke kiri, ke kanan, kemanapun, lama-kelamaan akan pokok udah nggak bisa lagi dibelokkan. Mereka percaya, menitipkan ke anda para pengurus agar mereka menjadi lebih baik. Anda akan menggunakan waktu-waktu terbaiknya, usia SD 6 tahun, usia SMP 3 tahun, usia SMA 3 tahun, 12 tahun waktu terbaik untuk di sebuah sekolah. Setelah dewasa, 25, 30 tahun, dia tidak berdaya, bahkan tidak tahu cara mencari nafkah kecuali minta amplop dari masjid. Bahaya sekali itu. Di yaumul hisab akan dihisab itu, akan dimintai pertanggungjawabannya. Kullukum mas'ulun an ru'iyatihi, setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dia pimpin. Mungkin niatnya baik, but good intention is not enough. Ikhlas tidak cukup. Karena kita bertanggung jawab, anak didik ini perlu kita siapkan untuk menjadi generasi yang tangguh di tengah-tengah kehidupan. Dia menjadi ahli Quran yang mengerti arsitektur, yang mengerti kedokteran, atau dia menjadi ahli Quran yang seorang ahli matematika, atau menjadi seorang lawyer, atau ahli Quran yang menjadi jenderal bintang 3 nanti. Nah, kalau Anda bikin project, pikirkanlah bahwa segmen saya ini bukan klien, bukan customer saja. Segmen yang saya garap itu adalah orang-orang yang nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar. Mereka akan dihisab bareng bersama kita. Mereka akan ngasih testimoni, ngasih bintang, review, good atau kayak gini reviewnya. Masalahnya begitu reviewnya kayak gini, pahala kita diambil atau bisa mereka ditransfer. Contoh itu saya bahas ketika kita bikin proyek. Berarti berat dong coach bikin kayak gitu. Ya memang berat, makanya pahalanya besar. Kalau nggak mau seperti itu, ya jangan jadi pemimpin. Tapi kalau tidak mau jadi pemimpin, jangan mengeluh. Kenapa pemimpin kita ya jelek-jelek? Ya jangan mengeluh, karena Anda tidak jadi pemimpin. Jadi saya akan respect dengan orang-orang yang mengkritisi ini itu, tapi dia bergerak bikin sesuatu yang besar. Tapi kalau orang mengkritik terus, tapi dia tidak bergerak apapun, bahkan tidak mau menjadi alternatif, kita nggak butuh orang-orang yang terus-terus menyalahkan tapi dia tidak menjadi solusi. Kalau kawan-kawan punya rasa besar, ini ada yang diubah nih, pikirkan proyeknya, bikin, gagal nggak masalah, perbaiki, trial and error. Tapi Anda pikirkan konsepnya, turun tangan jadi leadernya, bikin organisasinya, dan siapkan segmen yang tepat, fokus ke mereka. Fokus ke mereka. Inilah cara akselerasi yang paling dahsyat. Setidaknya itu saya rasakan. Nah, setidaknya itulah yang saya baca dari percepatan kepribadian para sahabat mulia di zaman Rasulullah SAW. Mereka di masa muda, di masa kecilan dikasih proyek besar, pimpin proyek ini. Orang pada nanya, ya Rasulullah, bukan. Orang nanya ke Abu Bakar, wahai Abu Bakar, sebentar. Iya, nanya ke Rasulullah. Orang nanya, ya Rasulullah, apakah tepat ini Usama bin Zaid? Kalian yakin dengan bapaknya Zaid bin Harithah? Harus yakin dengan anaknya yang punya kualitas yang sama. Sudah 19 tahun. Di situ ada pasukan-pasukan yang senior. Ada Abu Bakar Siddiq yang sudah hampir 60 tahun. Udah 60 tahun Abu Bakar Siddiq. Ada Umar bin Khattab 50 tahunan. Pemimpinnya 19 tahun. Disitulah akselerasi kapasitas Usama bin Zaid. Disitulah akselerasi Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam sebagai tim inti rahasia pemegang data Rasulullah di zaman Daud sendiri. Usianya 12 tahun, 13 tahun. Ali bin Abi Thalib sebagai member sebelum ketemu Rasulullah, ketemu Ali bin Abi Thalib dulu untuk di screening layak ketemu Rasul dalam sisi security. Kalau nggak layak, nggak dipertemukan dengan Rasul. Ketika Ali 10, 11, 12 dikasih beban berat, dikasih project, akselerasinya dahsyat. Jadi kalau kawan-kawan nanya, gimana caranya mempercepat kapasitas diri? Itu bukan hanya belajar bagaimana cara karir, bagaimana agar tidak galau, bagaimana agar fokus pada belajar. Langsung cemplungkan diri Anda, saya akan jadi leader dengan membuat project A. Makanya yang lebih sederhana adalah kalau nggak bikin project, ada orang-orang yang lebih matang karena dia langsung terjun dalam organisasi. Itu biasanya lebih matang.
ikut BEM, ikut komunitas, ikut lembaga mahasiswa, ikut ormas-ormas, itu lebih matang. Kenapa? Karena ada sistem yang membentuk dia untuk akselerasi. Tapi kalau ada nggak masuk ke situ, ya bikin sendiri. Semuanya bisa bikin sendiri di zaman yang sangat terbuka, di zaman informasi, di zaman yang penuh dengan fitur supporting seperti AI. Semua orang bisa. Tinggal pertanyaannya satu, siap nggak memikul beban? Tidak semua orang siap, karena ini adalah ruangnya orang-orang yang kuat punggungnya sebagai pemikul beban yang siap diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kabar baiknya, sekalinya ada memikul beban itu, di bawahnya ada amanah, ada orang-orang, ada dependen, ada anak didik, ada customer, ada klien, ada jamaah, ada forum, ada ibu-ibu, bapak-bapak yang menggantungkan diri pada proyek Anda, dan Anda punya niat untuk membangun agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itulah tansurullah yansurkum, datang pertolongan Allah bagi kamu, wa yutsabbit aqdamakum, datang tasbih pemohon dari Allah untuk kamu. Jadi bukan akselerasi biasa. Siapa yang mengambil jalan leadership, membangun sebuah proyek, langsung dapat akselerasi dengan pertolongan Allah dan tasbih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah kemenangan yang terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, luar biasa. Alhamdulillah teman-teman, setelah dari paparan materi ini kita lebih melek lagi ya. Kita akan mau kayak gimana ya jadinya, kita tindaknya mau kayak gimana, dan nanti memimpin proyek yang seperti apa. Oke, tanya mungkin sesi tanya jawab gitu ya. Boleh ya. Kita buka pertanyaan jawab, tapi dari kakak satu dulu, teteh satu. Boleh kakak. Langsung kakak satu, teteh ada. Teteh ada. Boleh. Jangan tanya sebelah ini. Perkenalkan namanya siapa, dari mana, nggak langsung. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jazakallah khairan Ustaz. Sama Ustaz ya. Luar biasa sekali ilmunya yang sangat bermanfaat sekali ya. Yang mana emang dari 2026 ini kan semua orang masih bingung ya, langkah apa yang harus diambil gitu ya depannya gitu. Dengan adanya Andi ini yang mudah kedepannya kita bisa dibakar ya awalnya dengan metode semua anak muda ya, yang benar-benar nggak hanya tentang contoh smart nanti kedepannya, tapi berdampak kepada umat gitu. Jadi bagaimana pertanyaannya dari perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Fitra, tinggal di daerah sini juga. Soalnya mungkin dari harus tips-tips supaya mental kita itu selalu tetap terjaga ya, dengan apa ya, berbagai macam goncangan yang kemarin 2025 muncul ya. Nah, sekarang 2025 itu benar gimana sih kiat-kiat supaya mental kita itu harus kuat dan menghadapi proyek-proyek yang kita hadapi. Jazakallahu khairan. Oke, baik. Selanjutnya mangga kepada teteh tadi. Silakan teh, perkenalkan namanya siapa, dari mana langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olivia dari Dagu. Yang saya tanyakan terkait, saya pernah diskusi dengan salah satu ustadz gitu. Waktu itu menanyakan tentang generalis dan spesialis. Beliau menyampaikan kalau kita tuh harus belajar banyak hal gitu, karena melihat di ilmuwan di zaman masa keemasan Islam, jadi di zaman Islamic Golden Age itu kayak seperti Ibnu Sina, beliau itu nggak hanya seorang dokter saja, tapi selain bapak kedokteran, namun juga sebagai filsuf, astronom, ahli logika dan lain-lain. Ada banyak tokoh yang seperti itu gitu ya, polimer, banyak ilmu yang didapat dan banyak ilmu yang diambil gitu. Selain Ibnu Sina juga ada Al-Biruni dan lain-lain. Nah, bagaimana pandangan Kang Effendi terkait hal tersebut? Sementara kan Kang Effendi tadi menyampaikan bahwa kita
benar gitu ya, kita dengan waktu yang terbatas kita harus mengambil satu peran dan fokus terhadap hal itu gitu. Jadi lebih ke spesialis gitu. Sementara bagaimana pandangan Kang Efrandi terkait generalis gitu. Cukup, terima kasih. Baik. Tadi itu sudah ada yang mengatakan mungkin boleh izin yang ini. Ini sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Junaidi. Saya tutup poin aja, Ustadz, mau menanyakan perihal organisasi atau perusahaan. Yang mau saya tanyakan, gimana tahu perusahaan atau organisasi ini akan berkembang? Maksudnya itu di sisi lain dapat petunjuk dari Allah membuka jalan yang tak disangka-sangka. Di sisi lain, saya sebagai owner perusahaan itu ngerasa setiap mau belajar selalu ketemu ilmu yang sudah pernah saya praktekkan di perusahaan saya sendiri gitu. Jadi kadang mentok pengen nyari ilmu baru, tapi di sisi lain yang ada itu ilmu yang sudah saya praktekkan seperti itu. Jadi kadang bingung ini harus belajar kemana seperti itu. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebentar coba kita kasih juga satu lagi buat teteh-teteh ada. Oke, kita coba untuk 4 orang dulu ya. Assalamualaikum, nama saya Elisa dari KBB. Sebenarnya nggak mau spesifik nanya sih, cuma mau minta pendapat dan mungkin sedikit ngasih awareness buat teman-teman yang kalau misalnya punya pemikiran yang sama, nanti bisa brainstorming bareng aku gitu. Jadi background aku tuh di media yang orientasinya di tech dan bisnis. Dan sejak tahun lalu tuh aku aktif melakukan research di area bisnis dan tech, terutama AI yang impact-nya itu ke dampak sosial, energi, dan ekologi. Nah, mungkin banyak teman-teman yang belum tahu kalau misalnya AI yang selama ini kita sering pakai itu ada otaknya yang bentuknya itu infrastruktur yang dinamakan AI data center. Nah, ternyata AI data center ini kita banyak nggak tahu kalau dia itu adalah bangunan yang gede, isinya server yang terus 24/7, yang dia tuh boros listrik banget, boros air banget, dan kalau perkembangannya sangat-sangat masif di negara kita, itu bakal impact-nya ke masyarakat juga, karena mungkin data centernya bakal dibangun di daerah-daerah juga gitu. Jadi lahan, ekosistem pasti kena dampaknya juga gitu. Nah, aku tuh sempat terlintas sih ada kepikiran pengen brainstorm sama orang-orang yang punya concern yang sama terhadap perkembangan data center di negara kita ini. Mungkin selama ini fokusnya tuh masih di Jakarta aja kan pembangunannya. Tapi kalau perkembangannya sangat-sangat rapid seperti 2 tahun terakhir ini, pasti pembangunannya bakal sampai ke daerah-daerah juga kan. Nah, kalau misalnya nggak ada anak-anak muda yang bantu monitoring developmentnya gitu dari sisi ekologi, sosial, dan energinya gitu, takutnya kita ini cuma jadi konsumer AI yang apa ya, yang buta gitu, nggak tahu di belakangnya itu seperti apa kayak gitu. Jadi mau minta pendapatnya Ustadz, baiknya seperti apa, karena sebelumnya kepikiran mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang punya pemikiran serupa, kita bisa sama-sama, mungkin bisa mulai dari community, terus big goals-nya itu mungkin kita bisa bangun NGO yang bisa bantu monitoring pembangunannya, bisa bantu pemerintah gitu untuk monitoring gitu. Terima kasih. Oke, baik. Kita coba dulu ke. Terima kasih. Mantap-mantap pertanyaan. Bang Fitra ya tentang mental health. Jujur ya, isu mental health ini sekarang seakan-akan ramai sekali di mana-mana menjadi temanya anak-anak muda. Tapi sebetulnya bisa jadi ini adalah sebuah tren yang memang menjadi produk
Sederhananya itu tiap orang tuh punya masalah. Setiap orang tuh punya keresahan dari zaman dulu. Tapi di depan masalah-masalah itu orang jalan aja kok. Orang jalan aja, orang bekerja, orang berumah tangga, orang juga memiliki karya-karya, bahkan orang juga memimpin perang, orang juga berjuang dalam perjuangan yang berat. Tapi mereka punya masalah gitu. Nah hari ini, isu mental ini seakan-akan menjadi puncak gunung es. Kalau ini belum selesai, maka kita nggak bisa bergerak apapun. Kenapa kamu belum menikah? Saya masih ada isu mental health. Yang menikah itu bukan orang yang sempurna. Kenapa kamu nggak menjadi leader? Ini saya belum selesai dengan mental health saya. Nah sahabat-sahabat, itu saya tidak menafikan, jelas ada masalah mental health itu. Istilahnya sekarang ada, masalahnya memang ada. Tapi jangan sampai masalah ini menjadi tameng agar kita berlindung dari semua tantangan-tantangan yang perlu kita raih, kita ambil. Sederhananya, saya pernah menjelaskan di tanggal 31 Desember kemarin tentang target-target ada intelektual, emosional, spiritual, dan fisik, ya kan? Yang emosional ini, yang akhlak ini, yang mental ini, bangun. Saya punya masalah mental kan tidak berarti Anda punya mental itu seluruhnya bermasalah. Mungkin satu aspek saja. Lokalisir apa masalah yang saya hadapi, setahun struggling, selesaikan masalah itu. Tapi jangan membuat kita berhenti dari karya-karya besar, dari visi besar, dari impian-impian besar, hanya karena kita punya 1-2 isu. Hanya karena 1-2 isu. Bahkan banyak sekali karya-karya besar yang dihasilkan oleh orang-orang yang masih punya PR 1-2 isu mental health sampai akhir hayatnya. Sampai akhir hayatnya, tidak masalah. Termasuk Sigmund Freud juga, salah satu tokoh psikologi ini punya masalah mental health. Walaupun dia bapak psikologi, dia diakui sebagai salah satu bapak psikologi. Jadi saya akui itu ada ya. Anda kalau mau dengan jalan profesional ya, pilih ke terapi, ke psikolog misalnya. Tapi kalau enggak juga Anda belajar ilmunya dengan pendekatan ilmu tasawuf, ilmu akhlak, dengan riyadhah batinnya, dengan riyadhah ibadah, dengan riyadhah zikir, itu tidak diselesaikan. Banyak pola pendekatannya. Yang saya tidak suka adalah orang-orang yang fanatik. Ya anggap kalau enggak pakai jalur psikologi itu enggak ilmiah, enggak gitu juga. Ini baru 1 abad terakhir muncul ilmu ini, sebelumnya udah banyak kayak gitu. Diselesaikan kok dengan cara-cara yang beragam. Ya, jadi cara itu banyak, tapi jangan fanatik, masalah itu 2 cara. Jelas, lokalisir masalah mental health ada. Jangan-jangan masalah kita itu sedikit, tapi kualitas hidup kita masih banyak yang belum kita eksplor, tapi nggak kita lihat. Jadi jangan mental health-nya yang dibesarkan. Lalu dari Mbak Nurul tentang profesional spesialisasi atau jurnalis. Kalau orang punya masalah sariawan dan masalah mulut, Anda datang ke dokter spesialis apa? Nah, gigi dan mulut, itu mana nama departemennya? Nama ininya, nama koridornya, gigi dan mulut, ini jantung. Spesialis apa? Dokter apa? Itu ke bedah mulut, ke penyakit mulut. Setelah sembuh itu gigi saya sakit, ini ada masalah di gusinya, itu bukan lagi di situ, ke penyakit mulut, ke spesialis gigi dan mulut, bukan lagi penyakit mulut tapi bedah. Ketika cabut gigi geraham itu bedah khusus, karena saya baru mengalami banyak sakit ini. Pas saya masuk luar biasa detail sekali. Ketika ditanya, dok saya ada masalah ini, nanti saya refer ke spesialis yang lain. Itu masih satu rumpun, kedokteran masih berhubungan dengan ini di mulut. Saking detailnya spesialis, spesialis. Ada orang-orang yang memang butuh menguasai ilmu itu. Ahli pesawat Boeing itu beda dengan pakar helikopter, beda bangunannya, susunya itu beda. Nah maka sahabat-sahabat, ini perdebatan ini tidak akan pernah berakhir, karena setiap bidang itu butuh struktur pengetahuan yang berbeda-beda. Semakin Anda mengurusi sebuah proyek yang sangat detail, ya semakin butuh spesialis. Tapi semakin Anda mengurusi sebuah proyek yang sangat luas, dan Anda sebagai leader utamanya, semakin butuh menjadi generalis. Ada salah satu member LIC, dia kepala rumah sakit, dia dokter, ngambil S2, S2-nya bukan spesialis manajemen rumah sakit,
menjadi seorang yang general mengetahui berbagai tema kedokteran dan manajemen rumah sakitnya. Kenapa? Karena dia pemimpin rumah sakit. Tapi stafnya jauh lebih ahli dibanding dia spesialis-spesialis yang mengisi rumah sakit tersebut. Nah, Anda perlu menjelaskan dulu positioning Anda di sebuah karir itu. Kita ingin mengerjakan apa? Nanti pekerjaan itu menuntut ilmu yang sangat-sangat spesialis atau berbagai ilmu yang generalis. Mana lebih baik? Nggak ada yang lebih baik, tergantung fungsi karirnya. Kalau Anda jadi wali kota, ya butuh mengetahui banyak ilmu. Nggak perlu Anda menjadi pakar tata kota, PhD dalam transportasi publik, nggak harus. Yang penting Anda tahu mengelola orang, Anda tahu visi besarnya, Anda tahu manajemennya, delegasikan. Tapi ketika Anda mendapatkan amanah untuk mengerjakan proyek jalan raya yang bagus, yang rapi, Anda harus menjadi seorang spesialis yang tahu tentang infrastruktur kota, bahan-bahannya, apa material harus tahu. Nah, itu perbedaan. Jadi dua-duanya itu memang dibutuhkan tergantung fungsinya. Dan kita juga tidak bisa membandingkan dengan zaman dulu. Kenapa? Karena tingkat kompleksitas ilmu itu berbeda jomplang. Kata Dr. Jasim Sultan, guru saya, beliau bilang, kalau dibandingkan ilmunya Imam Syafi'i dengan mahasiswa kedokteran hari ini yang S1, jauh lebih mendalam ilmunya mahasiswa kedokteran S1 hari ini. Imam Syafi'i Ibnu Sina. Mahasiswa kedokteran hari ini lebih kuat ilmunya dibanding ilmunya Ibnu Sina yang hebat. Karena memang zamannya sudah berbeda kompleksitas. Kalau ulama-ulama itu hari ini ada, nggak bisa mereka menguasai seluruh bidang ini. Sangat spesifik, sangat detail sekali. Dan kita butuh orang-orang yang detail, juga butuh orang-orang yang mengerti jaminan. Tergantung proyeknya. Makanya penting sekali. Decide your project now, then you can plan your learning plan, your learning strategy. Yang ketiga tentang apa namanya itu? Business owner. Bagaimana indikator berkembangnya? Sederhana itu. Indikator berkembang itu secara planning ini menghasilkan profit atau enggak gitu. Kalau secara planning juga udah gagal, bisa. Yang kedua, ketika kita eksekusi ada orang-orangnya atau enggak. Karena masalah terbesar ketika kita ingin mengembangkan bisnis, kita nggak punya orang-orang yang kompeten. Ketika punya orang kompeten, ada dua pilihan. Kita menghire profesional dan kita masukkan ke sini, tidak kita bina, atau kita belajar sendiri ilmu-ilmunya, tergantung skala bisnisnya. Terus kalau misalnya Bapak bilang ilmunya itu aja saya nggak tahu, kalau saya punya masalah sebaliknya. Kita punya masalah bahwa ilmu yang ada, yang baru, yang belum, yang unknown, unexplored terlalu banyak dibanding waktu yang kita miliki. Ilmu baru itu yang kita nggak tahu itu terlalu banyak. Jadi sebetulnya kalau kita tahu, namanya itu istilah itu learning resources, sumber-sumber pembelajaran, anak akan terlihat. Betapa banyak ilmu berharga yang jadi solusi bisnis-bisnis yang mandek, cuma kita belum belajar. Justru kalau menurut keyakinan saya, kalau Anda mendapatkan situasi yang mandek, saya udah tahu kayak gini, barangkali kurang jauh eksplorasi. Karena ilmu sangat luas sekali, ilmu bisnis saja udah luas sekali. Ada orang yang khusus mengkaji customer behavior di satu kota, di satu perusahaan, hanya itu aja dapat PhD. Itu satu ilmu. Bagaimana yang lain? Jadi jangan pernah puas dengan ilmu yang ada. Justru begitu sudah tahu, berarti boleh skip, cari yang lain. Dan ilmu yang berhasil adalah ilmu yang menghasilkan gitu. Ilmu yang hebat itu ilmu yang dipraktekkan dan menghasilkan konkret nyata. Tadi ada beberapa kawan yang nanya saya untuk pandangan gimana nih konsep saya. Sudah punya konsep bagus, saya bilang konsep bagus sekarang ukurannya bukan hebat di atas kertas atau apresiasi dari tokoh, enggak, atau apresiasi dari ChatGPT, bukan. Hebat, keren, best, enggak cukup. Hati-hati, saya khawatir sobat-sobat nanti apa nih? Ada sifat, karena tahu ya, karena pakai AI, ada sifat manipulatif dari AI. Kita kasih feedback apapun, dia bisa tahu, bisa menguji kita dengan cara tertentu. Hati-hati. Ada bias hati itu dibuktikan oleh banyak jurnal. Anda kasih feedback yang aneh pun, dia akan uji. Bagus, pikiran Anda berbeda dari yang lain. Padahal macam. Apalagi kalau ide kita memang agak bagus, dia akan uji bisa-bisa. Kalau ide kita agak bagus,
dia akan uji habis-habisan. Sedangkan yang kita butuhkan kritik. Nah maka andaikan pun kita punya konsep yang sempurna, yang sejatinya ada di eksekusi yang menghasilkan. Poinnya di situ. Jadi kalau kita belajar ilmu baru, yang praktekkan. Kalau berhasil works, kalau nggak berhasil uji coba lagi sampai dapat formula yang paling tepat. Itu pandangan saya. Yang terakhir tentang infrastruktur AI dan kawan-kawan disadarkan oleh bukti tentang bagaimana dunia AI di belakangnya, bangunannya, si servernya, konsumsi energinya, air untuk mendinginkan saat itu kan panas. 24 jam, 7 hari itu benar-benar bekerja terus panas untuk menginput data, memprosesnya dengan prosesor yang sangat besar. Makanya untuk gede-gedean Nvidia itu chipsnya sampai disaingi oleh chip-chip dari Cina. Tapi intinya gini saudara, saya ingin bilang ke Anda sekalian, mau Anda bikin korporasi atau mau bikin NGO, yayasan, atau bikin kebijakan sebagai pemerintah, intinya gini, setiap kali ada masalah, di situ ada peluang yang bisa menjadi peluang pahala plus peluang cuan. Itu aja mikir. Begitu orang-orang sobat-sobat melihat tren baru, ada buku bagus judulnya Material. Ada tren baru, orang-orang yang literasinya bagus, dia sudah mulai mengidentifikasi tren baru ini butuh apa saja. Sebelum orangnya ada, dia sudah menyiapkan infrastrukturnya, bisnisnya, ekosistemnya, nanti kebutuhan itu akan datang. Misal, begitu ada dunia AI, orang-orang menciptakan chips untuk, dan juga orang-orang menciptakan sumber-sumber energi untuk listrik yang dipakai oleh AI itu, dan menciptakan konsep-konsep arsitektur untuk bangunan-bangunan yang akan dipakai perusahaan AI misalnya. Itu kan peluang-peluang baru yang ditangkap oleh para entrepreneur yang jenius. Nah ini belum masuk ke Indonesia. Bukti kita ini memberikan gambaran tentang fenomena yang terjadi akan masuk server-server besar di Indonesia. Kalau kawan-kawan mau masuk dalam pendekatan idealisme, kita perlu menjaga lingkungan, ya NGO bikin bagaimana dari awal sekarang mengajukan regulasi, kerja keras ke DPR untuk mengajukan regulasi sebelum itu kejadian, bikin gerakan-gerakan penyadaran, campaign tentang menjaga desa-desa agar jangan menjadi pabrik-pabrik baru dan menghabiskan sawah-sawah. Bisa untuk amal soleh, itu leadership juga. Tapi kalau ada ilmu bangunan korporasinya, kan juga bisa. Di beberapa daerah kita sudah menyiapkan bagaimana energi terbaharui, renewable energy untuk mensuplai pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan yang akan dilihat server AI di beberapa daerah yang tidak mengganggu desa dan juga bisa menjadi alternatif penyuplai listrik selain PLN. Indonesia banyak mataharinya panas, itu bisa jadi suplai energi. Bagaimana Anda mengkonversi air laut yang asli menjadi air jernih dengan teknologi yang akan menjadi sumber air pendingin bagi mesin-mesin yang panas itu peluang semua. Jadi sobat-sobat, pahami prinsip ini. Mulailah kurangi mengeluh, komplain, apalagi di media sosial. Mulailah menjadi orang-orang yang selalu menciptakan peluang-peluang baru. Ada masalah, pikirkan 101 alternatif solusi yang menghasilkan uang atau menghasilkan amal-amal berdampak. Akan selalu ada. Sebutkan saya bisa ngarang di sini. Apapun sebutkan. Masalah apapun, di situ ada peluang. Mau masalah apa? Ayo kita simulasi. Kasih saya sampel satu masalah. MC dan mau sampel. Masalah gampang banget. Yang agak rumit. Masalah apa? Ya? MPG. MPG udah banyak orang kaya baru. Satu dapur 2 miliar modalnya. Satu bulan bisa 200 juta revenue-nya. Ada orang-orang yang mengeluh kenapa itu basi, dan itu ada orang-orang jadi orang kaya baru, menghidupi anak istrinya, membiayai pesantrennya. Mindset berbeda. Nah, coba isu yang lain yang Anda lihat ini masalah di pemerintah. Jadi kan itu peluang, jangan mengeluh terus. Jangan mengeluh terus. Ayo masalah apa? Kira-kira. Saya ingin bilang tentang mindsetnya, biar Anda tahu apapun bisa. Kalau sampah udah jelas, mengurangi sampah, lalu juga bikin gerakan kerajinan dari sampah, bahkan juga limbah limbah dari buah-buahan, kan ada lagunya.
kulit manggis, ini ada ekstraknya. Ini ada ekstraknya. Kulit manggis di dalamnya kita makan manis sekali, ini dibuang, jadi 5 jadi 1, itu menjadi obat, jadi suplemen. Ada orang yang peluang loh. Nah, kulit duku belum kan? Kulit durian belum? Bukannya di vitamin, bisa jadi buat rajang. Maksud saya, saudara-saudara, betapa banyaknya peluang, betapa banyaknya, subhanallah, subhanallah, rezeki Allah di tanah air ini. Selama 3 bulan terakhir saya keliling 25 kota lebih di Indonesia. Riset 3 bulan ini. Riset ke desa-desa. Di beberapa tempat khususnya di pesisir atau di daerah yang panas itu banyak kelapa atau banyak pisang. Dengan pisang itu yang kita bayangkan apa? Seperti orang Sunda. Pisang goreng, ya kan? Lumpia pisang, bolen lilit, ya enggak? Orang lilit, apa lagi? Pisang kipas, beli lapar kita nih. Sale, tapi daunnya, potong, kumpulkan. Saya kasih ide nih, dipotong, dikumpulkan, dibersihkan, dipacking dengan rapi, diekspor mahal di Belanda itu. Produk organik ini mahal di Prancis itu. Manggis 4 biji ini di Edinburgh itu 5 pon, 100.000 4 biji manggis. Ada yang mau jual manggis kan? 100.000 4 biji. Wow, ini luar biasa sahabat-sahabat potensi kita. Nah, saya hanya ingin bilang Allah memberikan rezeki, tanah yang makmur, rezeki yang besar dari atas langitnya, matahari, energi yang perlu diolah menjadi sumber energi, renewable energy. Di sekitar kita, tanah kita, tumbuhan kita, rezeki. Di bawah tanah kita udah jelas mineral, emas. Di bawah laut kita juga ikan. Potensi laut kita besar sekali. Yang kurang apa? Inisiatif bangsa Indonesia. Jadi saya ingin mengajak, let's stop complaining, stop criticizing too much. Kali-kali boleh, tapi fokuskan konversi energi kita itu pada energi kreativitas, energi karya dalam bentuk proyek di mana Anda memimpin, Anda membangun organisasinya, dan Anda membangun generasinya. Insya Allah Indonesia cerah dan 2040. Saya mengucapkan terima kasih atas atensi, apresiasi, dan antusiasme sahabat-sahabat pada malam hari ini. Selama saya di Indonesia 3 kali saya ngisi aktif. Kawan-kawan aktif juga, terima kasih yang sudah mempercayai, mempertemukan saya dengan pemuda brilian ini. Saya mohon pamit. Insya Allah hari Selasa saya terbang ke United Kingdom. Saya sedang kuliah semester 4. Jadi kita sama-sama mahasiswa ya. Masih saya juga mahasiswa. Saya sedang PhD. Doakan mudah-mudahan saya lulus di waktu yang tepat tahun 2028. Masih lama. Jadi setelah itu, insya Allah ilmu-ilmu yang saya dapatkan, pengalaman internasional, jaringan, seluruhnya akan saya dedikasikan untuk sahabat-sahabat semua di Indonesia. Saya akan pulang ke negeri ini bersama membangun negeri Indonesia bersama Anda semua. Tapi ketika saya pulang, Anda sudah menjadi leader-leader yang hebat. Siap ya? Jazakumullah khairan, doa atas kesehatan saya, keistiqomahan saya, dan studi saya selama di Indonesia. Aku lupa di hadam, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.